Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik aksi nyata modul 2.3 CGP angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Seperti Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini saya tidak sendiri, tentu dengan rekan saya Bapak Topik Herianto SPD, guru mata pelajaran PPKN. Betul ya? Betul. Oke, kita mulai Pak Topik. Siap Pak U. Oke. Baik. Assalamualaikum Pak Topik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak U. Sehat Pak Topik ya? Sehat. Ya. Pada kesempatan yang baik ini Pak Topik, saya ingin melakukan praobservasi ya, dengan tujuannya nanti ketika Pak Topik nanti melakukan pembelajaran di kelas, Pak Topik bisa lebih siap, kemudian bisa lebih percaya diri dengan pembahasan-pembahasan yang kita rencanakan hari ini. Baik. Pak Topik siap ya? Siap Pak U. Sebelumnya saya mohon izin nih Pak Topik nih, Ya. mau menanyakan beberapa hal. Boleh Pak Topik ya? Boleh dengan senang hati ya Pak U. Yang pertama Pak Topik nih, kira-kira terkait pembelajaran nanti yang akan berlangsung, tujuan pembelajaran seperti apa sih yang akan Pak Topik terapkan di dalam kelas nanti? Boleh diceritakan Pak Topik? Baik. Karena saya memiliki beberapa kendala ya kemarin ya Pak U, saat saya mulai mengajar di kelas 8 Ya. di semester awal ini. Kendala-kendala itu ingin saya perbaiki, dan ini masih di bab 1, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa. Oleh karena itu, nanti tujuan pembelajarannya adalah tentang di KD 3 atau di pertemuan yang terakhir di ujung itu kira-kira tentang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan keluarga, di kehidupan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebih itu Pak U. Luar biasa sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran tadi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari. Mantap sekali. PPKN Pak Topik ya? Siap. Ya. Kemudian yang kedua nih Pak Topik nih, untuk area pengembangannya nanti nih, kira-kira area pengembangannya seperti apa nih di mapel PPKN pada bab tentang Pancasila tersebut? Di awal itu kita udah belajar teori ya, terus di pertemuan yang rencana akan kita lakukan observasi tentang praktik, sehingga di situ udah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu nanti anak praktik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi saya garis bawahi Pak Topik nih, area pengembangannya itu nanti keterampilan praktik mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Luar biasa. Yang berikutnya Pak Topik nih, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran nih ya, itu untuk model pembelajarannya sendiri seperti apa Pak Topik? Model pembelajaran sama itu kan udah kita tinggalkan ya Pak U. Kita berusaha untuk menerapkan pembelajaran dengan proses based learning atau dengan berbasis masalah, sehingga nanti kita akan memberikan beberapa masalah atau soal-soal kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Menyampaikan pertanyaan pemantik begitu ya? Kurang lebih seperti Oke, jadi anak itu bisa terasa ingin tahunya lebih besar begitu Pak Iya. Topik ya? Oke. Saya apresiasi sekali Pak Topik itu. Yang berikutnya ini mengenai strategi. Pak Topik nanti ketika saya observasi akan menggunakan strategi seperti apa nih? Pembelajaran nanti ketika dia sampai. Karena kemarin baru berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu saya untuk pertemuan yang besok akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, terutama dalam berdiferensiasi prosesnya seperti apa. Kemudian di penilaian juga kita menggunakan berdiferensiasi juga, karena di bayangan saya nanti peserta didik itu dapat membuat karyanya dalam bentuk bisa visual atau mungkin audiovisual berupa drama, mempraktekkan sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, atau mungkin malah mereka menulis cerita atau dalam kemampuan tulis. Jadi Pak Topik nanti akan menerapkan pembelajaran
berdiferensiasi. Betul. Proses begitu ya. Betul. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka sesuai dengan Gaya gaya dan minat mereka. Tadi apa? Visual ya? visual. Visual, kemudian auditori dan juga kinestetik. Sehingga mereka bisa menerima pembelajaran dengan nyaman karena gaya dan minat mereka sendiri begitu Pak Taufik. Luar biasa ya. Kalau mengenai kontennya Pak Taufik, konten dan produknya? Iya, produk tadi salah satunya bisa kita nilai. Produknya bisa dalam bentuk drama, bermain peran, terus bisa dalam bentuk visual, mereka membuat gambar atau membuat cerita tentang kehidupan sehari-hari mereka yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi biasanya kehidupan sehari kita memang berhubungan sama nilai Pancasila ya, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Baik. Ya, yang berikutnya Pak Taufik, mengenai penilaian nanti nih, bagaimana proses penilaian yang akan Pak Taufik lakukan pada pembelajaran kita di observasi? Baik, seperti yang tadi udah saya singgung ya Pak U, penilaiannya kita menggunakan, ada penilaian untuk mencari ini ya, untuk mengukur kemampuan peserta didik kita menggunakan penilaian secara berdiferensiasi. Jadi anak diberi tugas dan mereka dapat mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Luar biasa sekali. Di samping untuk mengukur kemampuan pengetahuan, kita juga berusaha untuk mengukur bagaimana mereka di kelas. Oleh karena itu saya menggunakan jurnal observasi. Jadi yang saya tulis adalah siswa-siswa yang menonjol. Tidak semuanya saya tulis. Kalau semuanya saya tulis, secara praktiknya itu sulit diterapkan. Kalau dengan jurnal berarti kita tulis yang menonjol. Misalnya si A ini ya, baik sekali nih dalam bidang ini kita tulis. Begitupun yang mengalami kelemahan. Oh ternyata kelemahannya di sini kita tulis sebagai catatan kita sebagai guru. Jadi kita nanti bisa mengambil kesimpulan di poin-poin mana dia menonjolnya. Betul. Dan di poin-poin mana dia mengalami kesulitan-kesulitannya. Yang lain berarti biasa atau sedang. Luar biasa. Yang terakhir Pak Taufik nih, kira-kira rencananya nih nanti mau diobservasi di kelas mana nih? Hari apa dan jam keberapa? Kira-kira Pak Taufik. Kalau saya bagaimana Pak Up aja nih? Pak Up kira-kira ada waktu kapan nih? Soalnya kan Pak Up sibuk nih akhir-akhir ini ya. Oh iya. Ikut CGP terus wakil humas dan seterusnya. Kira-kira Pak Up kapan? Kalau Kita saya cocokan nih. kalau saya insya Allah ada di hari Sabtu Pak. Hari Sabtu. Hari Sabtu saya ada kosong jam gitu ya. 2 jam terakhir saya kosong. Enggak ke itu pelabuhan apa namanya itu? Lokakarya? Lokakarya? Enggak Pak, minggu depan kosong. Jadi kalau waktu saya kosong itu dari Sabtu, saya ada 2 jam terakhir kosong. Coba saya lihat. Oh iya pas. Ada Hari Sabtu saya bisa, insya Allah ya, di jam terakhir. Insya Allah. kelas mana itu Pak Taufik? Kelas 8 B. Kelas 8B ya? Ya betul. Yang terakhir Pak Taufik ya? Yang terakhir. Oke. Baik Pak Taufik, kita sudah di penghujung. Hari ini adalah kita observasi. Saya tadi apresiasi sekali dengan rencana-rencana yang Pak Taufik akan kembangkan ya, mulai dari tujuannya, kemudian strategi, penilaian berdiferensiasi sampai dengan tadi tugas-tugas ini diberikan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Nanti kita akan bertemu lagi di observasi dan akan berbincang kembali pasca observasi nanti Pak Taufik. Saya doakan mudah-mudahan Pak Taufik lancar, bisa melakukan pembelajaran senyaman mungkin sesuai dengan apa yang Pak Taufik rencanakan tadi. Sehingga rubriknya bisa terpenuhi dan saya akan amati, akan catat apa-apa nanti yang Pak Taufik sampaikan di dalam kelas. Ya, mudah-mudahan lancar. Sampai bertemu kembali nanti di observasi dan pasca observasi. Siap Pak. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, kalian cek di sekeliling kalian terlebih dahulu ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah dibuang ya. Saya beri waktu 1 menit. Membersihkan atau membuat kelas yang rapi merupakan salah satu kesepakatan kelas kita ya. Selain itu apa lagi? Tidak boleh memakai topi atau peci. Disimpan dulu. Kita pakai di
di luar kelas. Betul ya? Baik. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak masuk Salsa, Resti, siapa? Cesar. Cesar kenapa nih? Tidak sekolah. Baik, kalau memang sakit dijenguk ya. Oke, kita ingat kembali materi yang lalu. Tapi sebelum itu kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar. Tujuannya adalah salah satunya adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang lalu kalian sudah belajar tentang sila-sila, betul? Kalian kemarin sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Coba saya cek. Sila pertama dijabarkan pada pasal berapa? Angkat tangan. Sila pertama dijabarkan pada pasal ke? Betul, pasal 29 ayat 1 dan 2. Tentang apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Betul, tentang apa namanya? Iya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Atau tujuan pembelajarannya adalah tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Betul. Berikutnya kita akan membentuk kelompok. Baik, kelompoknya kemarin Bapak sudah memberi tugas untuk membentuk kelompok. Silakan kalian membentuk kelompoknya. Mejanya dibalik. Silakan. Silakan. Kalian sudah memilih salah satu. Kelompok 1 memilih yang mana? Di lingkungan sekolah. Tulis ya. Kelompok 2 di lingkungan sekolah. Kelompok 3 sekolah. Kelompok 4 sekolah. Kelompok 5 keluarga. Ya, untung ada yang beda nih. Lingkungan keluarga. Perhatikan, tugasnya adalah mencari contoh atau penerapan Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke, silakan kalian tulis terlebih dahulu. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga. Kalian cari contohnya 2 buah. Ayo. Di lingkungan sekolah cari 2 buah. Di lingkungan masyarakat cari 2 buah. Ya. Sudah? Baik. Kalau sudah, kalian buat ceritanya salah satu. Ya. Kalau kalian yang suka membuat cerita, kalian buat ceritanya atau teks bacaan. Kalau kalian suka menggambar, kalian boleh buat gambar atau karikatur tentang contoh tersebut. Kalau kalian suka bermain drama, kalian bisa bermain drama tentang contoh tersebut. Kalian pilih salah satu.
Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, tadi kan udah dibacain cerita. Apa pesan moralnya? Pesannya apa? Coba. Pesannya apa tadi? Harus, iya, harus membantu orang. Itu tangan untuk Mas Rem. Berarti pesannya apa? Tidak boleh boleh sekolah. Luar biasa, ini baru dibuat tadi. Nanti bisa dibuat videonya ya, sehingga jadi lebih bagus sama lebih dihafalkan. Kalian belum selesai sebagian, mungkin bisa dibuat atau diselesaikan di rumah. Sebelum pulang, coba saya cek hari ini kalian belajar apa? Membuat cerita, ada yang membuat drama, ada yang membuat gambar. Betul, itu berarti kalian belajar sesuai dengan bakat kalian. Ada yang bakat menulis, ada yang bakatnya menggambar, ada yang bakatnya main drama. Apa yang kalian praktikkan tadi? Yaitu misalnya tentang pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Luar biasa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ada. Topik hari ini bisa kembali kembali. Sebelumnya kan kita sudah menggunakan pra observasi dengan observasi kelas kemarin di Jumat, dan hari ini alhamdulillah saya bertemu kembali dengan Pak Topik ingin berbincang menceritakan kegiatan observasi kemarin. Yang pertama Pak Topik nih, yang saya tanyakan bagaimana perasaan Pak Topik kemarin ketika di observasi dengan kamera, kemudian apa namanya ya, dari bagaimana perasaan Pak Topik setelah di observasi kemarin? Baik, kembali juga. Ketika di observasi kemarin itu merupakan hal yang luar biasa ya, karena bisa saling berbagi antara saya dan Pak Ud. Nanti Pak Ud juga bisa mengecek kurang dan mungkin kalau ada kelebihan mungkin. Perasaannya waktu itu sangat senang karena pasti sedikit banyak ada persiapan, tidak seperti biasa. Itu juga memotivasi saya untuk jadi lebih baik. Artinya kemarin ketika observasi senang begitu ya, ditambah lagi merasa relasi kita banyak yang kedua Pak Topik nih, kemarin pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Topik di kelas 8 ya, itu ada pertanyaan. Menurut Pak Topik, apakah sudah sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya? Kalau di skor dari 1 sampai 100 itu 80. Masih ada beberapa yang bolong, itu tidak sesuai dengan konsep. Mulai dari menyanyikan lagu, kemarin terkendala dengan speaker ya, speakernya tiba-tiba mati, walaupun udah saya bawa dari rumah. Terus pengennya mah tuntas sampai presentasi itu selesai seluruh siswa, karena setiap siswa punya hak untuk presentasi karena mereka udah bekerja. Jadi
kemarin nggak sampai Saya nggak sampai selesai. Jadi 3 kelompok. dari KL kita ya. Intinya dari yang saya coba topik buat kemarin ada beberapa yang memang Belum tercapai. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini, hal apa yang Pak Topik sudah baik dari proses pendapatan. Kalau untuk menilai diri sendiri itu kadang repot di situ ya Pak. Jadi anak kalau positif lah dari tahu sebetulnya kan. Memang kan saya coba jawab. Di situ saya berusaha untuk memberikan pendidikan selain pembelajaran ya. Di situ saya berusaha untuk memberikan kebiasaan-kebiasaan positif seperti membuang sampah pada tempatnya, terus menghargai orang lain, terus berani berpendapat, karena di situ dibuat kelompok. Biasanya dalam kelompok kan ada yang ini ya, asik. Saya berusaha agar siswa itu berusaha memberikan kontribusi kepada kelompok. Sama-sama. Jadi yang sudah baik itu yang dalam Pak Topik katakan adalah kelas komunikasi, kemudian keduanya saling berpartisipasi dengan baik. Kalau untuk tugas ya, kemarin saya menggunakan pakat sehingga mereka dapat membuat tugas sesuai dengan keinginan mereka. Dari hasil pengamatan kemarin, ada yang membuat gambar, ada yang membuat drama, ada yang membuat cerita. Jadi Pak Topik memberikan tugas kepada mereka itu sesuai dengan keinginan mereka. Kemarin saya lihat itu ada yang membuat gambar ya, kelompok. Jadi akan mengimplementasi sebagai sebuah mereka menggambarkan dalam sebuah ada yang seru itu Pak, apa yang saya itu drama ya, komik dan presentasi biasa Cerita. jadi Pak Topik ini bisa mengemas kegiatan pembelajaran yang berikutnya Pak Topik yang tadi sudah Pak Topik awal sudah katakan, saya ingin kembali yang menjadi catatan tadi kan ada 20% tersebut ya, boleh dikatakan apa yang menjadi catatan dan kemudian bagaimana Pak Topik memperbaiki catatan tadi yang Pak Topik ke depannya bagaimana? Kelemahan ketika pembelajaran itu memang bervariasi. Kebetulan yang kemarin yang saya lakukan dan observasi itu salah satunya adalah kekurangannya di waktu. Karena memang hari Jumat itu fleksibel sekali ya, kita ada pengajian, terus habis itu ada mereka istirahat terlebih dahulu bersama pengajian. Sedangkan waktu tetap berjalan seperti biasa. Oleh karena itu besok mungkin akan dibuat lebih cepat lagi ya, lebih pas. Tapi tetap harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kalau memang waktunya peserta didik untuk diskusi harusnya 20 menit, memang mereka punya hak 20 menit. Kalau memang belum selesai, bisa kita selesaikan di kuliah di suatu. Tapi untuk mengantisipasi itu di kelas memang harusnya ada jam, atau saya juga harusnya bawa jam. Kebetulan saya kemarin tidak bawa jam ya. Sehingga pembagian waktunya kadang tidak pas. Lalu yang menjadi catatan paling penting itu adalah tadi menurut Pak Topik adalah bagaimana mengelola waktu yang baik. Nah, kemudian saya mengatasi adalah dengan tambahan dari Jam tangan. sesekali kita melihat dulu ya. Tapi kalau memang haknya anak itu diskusinya memang 20 menit terus presentasinya, dan itu memang kurang karena ada hal lain, jadi siswa tetap punya hak, kita lanjutkan untuk minggu berikutnya. Jadi kedepannya Pak Topik tadi akan lebih bagaimana cara mengelola waktu dengan baik, mungkin dengan sarana tambahan ya, karena yang dianggap sederhana itu memang berdampak sekali. Tapi sejauh ini yang saya lihat
tahun kemarin sangat menarik dan anak juga sukses. Oke, yang berikutnya ada kita nih, ada nggak nih strategi baru ketika nanti kegiatan pembelajaran berikutnya? Nah ini kan Pak Taufik sudah melakukan observasi tuh, kemudian sudah menemukan catatan sendiri dari Pak Taufik. Nah ke depan nih di pembelajaran berikutnya Pak Taufik punya strategi apa nih? Bagaimana agar bisa mencapai nilai itu 80, berarti harapannya kan bisa 95 atau 100. Ada nggak strategi baru bagaimana kita bisa mencapai nilai 90 atau 95 atau 100? Yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui keadaan kelas yang akan kita tuju. Setiap kelas mungkin memiliki peran dan kelebihannya masing-masing. Dan di pembelajaran atau di materi juga memiliki karakter tersendiri ya. Karena kemarin kebetulan itu adalah sikap-sikap positif, itu cocok diterapkan ya metode drama, membuat cerita dan sebagainya. Kalau di pertemuan pertama itu kita cocokkan lagi, bisa kita minta peserta didik untuk membuat peta konsep atau jalan pikiran sehingga mereka bisa mensederhanakan buku yang mungkin bab tadinya ada 35 lembar, kita pelajari sedikit-sedikit terus kita ringkas sehingga peta konsep itu lebih mudah dipahami oleh peserta. Apalagi kalau mereka buat peta konsep itu sendiri. Seperti yang sekarang materinya adalah tentang UUD 1945. Nanti rencananya depan saya akan buat peta konsep. Terus untuk drama-drama itu evaluasi yang kemarin saya buat videonya. Jadi setelah mereka praktik di kelas, saya minta peserta didik untuk memaksimalkan lagi di rumah. Tapi dengan catatan mereka rekam, sehingga kita punya arsip atau punya file video macam-macam. Jadi strategi baru yang akan kita lakukan ke depan ketika proses pembelajaran berlangsung nanti disesuaikan dengan pembelajaran tersebut bisa menarik. Yang minggu ini tentang yang dasar dengan peta konsep. Kemudian tugas yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Taufik ini membuat drama dan juga poster mungkin dibuat apa tadi disempurnakan lagi dengan membuat video yang mungkin menjadi gambaran luar biasa sekali Pak Taufik. Strategi-strategi yang tadi Pak Taufik katakan artinya mudah-mudahan ketika besok lusa Pak Taufik bertemu dengan siswa kembali artinya sudah siap dengan strategi-strategi baru yang sudah Pak Taufik tadi katakan. Ya. Saya mohon izin Pak Taufik ini ya, kita dalam hal ini sifatnya kemitraan ya. Karena kemarin saya banyak sekali ilmu yang didapat dari Pak Taufik mengajar. Namun juga saya punya catatan di sini Pak, ada catatan yang kita mengajar ada yang saya suruh di sini. Yang pertama mungkin Pak Taufik ini dari pengelolaan waktu sesuai ya dengan Pak Taufik katakan ya. Mungkin karena Pak Taufik keasikan atau gimana apa namanya tiba-tiba bel sudah berbunyi tapi kita belum berdoa ya. Mungkin keasikan yang drama sih ya, yang drama mungkin dari saya itu yang pertama tadi Pak Taufik mengenai pengelolaan waktu saja dan sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi karena asik dengan siswa terutama di bagian presentasi apalagi yang sudah melakukan nggak selesai sekali ya. Yang pertama, yang kedua ini Pak dari kelompok kinestetik ini Pak yang kelompok pria ini terutama kelompok pria itu memang ada berapa memang yang mungkin ikut-ikutan atau ada 1-2 orang ini yang memang apa namanya ya mereka tidak antusias gitu tidak antusias gitu yang menjadi mungkin apa namanya asesmennya di awal mengelompokkan siswa terutama yang sedang melakukan seminar. Tapi kalau dari saya apa bisa dikatakan sampai 80 saya mungkin belum
Artinya saya juga banyak belajar dari Pak Taufik, banyak belajar bagaimana ternyata diferensiasi itu ya bukan hanya di kontennya aja ya, dan di produknya juga ternyata. Presentasi kan kadang-kadang presentasi sampai yang saya itu ini, kemudian yang menarik itu yang drama. Yang drama artinya mereka bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan yang kondisi di sekolah kita. Kasus apa itu? Bullying ya, bagaimana menerapkan nilai Pancasila dan memang masyarakat kita kondisi bullying tersebut banyak dirasakan. Pak Taufik, terakhir dari saya, mudah-mudahan nanti Pak Taufik di pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan lancar, artinya strategi-strategi yang Pak Taufik katakan mulai dari sholatnya, ayat Pak Taufik katakan, kemudian konsep, kemudian pelaksana, nanti di pembelajaran berikutnya saya menunggu tambahan lagi dan Pak Taufik kembali baru. Hari ini kita sudah cerita mengenai pembelajaran ini. Depan saya sendiri dengan strategi baru, saya akan menggunakan sehat, lancar, kemudian pembelajarannya bisa lebih menarik dan menyenangkan. Saya tunggu cerita-cerita ini. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sama-sama Pak U. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya. Menjadi pengalaman menarik buat saya di masa Pak U. Sehingga kita tidak memakai kacamata kuda ya, yang fokus ke depan saja dan merasa terbaik atau merasa paling baik. Sedangkan kita itu pasti punya kekurangan dari itu memang harus diawas. Terima kasih Pak. Apresiasi kalau mulai dari saya mungkin alhamdulillah 9 juta. Terima kasih Pak Taufik, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.